saya hanya mau meluruskan kepada publik kenapa ini tahu, kan nggak banyak orang yang nggak tahu kenapa dulu nggak dikasih tahu, kenapa kok sudah sampai berapa kali seperti kesaksian pelapor kok nggak ngelapor. Itu kan artinya bukan perkosaan lagi kan, seolah-olah itu mau sama mau. Padahal saya ingin jelaskan setiap orang yang mengalami kejahatan seksual itu sulit untuk mengungkap itu karena banyak orang yang tidak lagi dapat dipercaya membantu. Kita bersyukur kita bisa bertemu Pak Haris dan tim yang support kita. Kita tahu perjuangan beliau sampai nunggu Prapit itu benar-benar Bapak harus berdiri, nggak ada tempat duduk. Jadi kita bersyukur banget kita ketemu lembaga yang memang menjunjung tinggi hak kita sebagai manusia. Saya katakan bahwa ini adalah peristiwa yang patut kita apresiasi karena cita-cita kita udah sampai 1 tahun ini kita sakit hati sebenarnya, sakit hati khususnya saya mewakili korban. Anda bisa bayangkan kasus ini sejak awal dilaporkan 29 Mei, di bulan Juni itu pada gelar kasus kebetulan saya ikut. Saya membaca sangkaan itu adalah Undang-Undang 17 tahun 2016 khususnya di pasal 82 dia yang dapat diancam di atas 5 tahun bahkan hukuman mati gitu kan. Nah tentu dengan ketentuan itu patut dia harus menjadi tersangka kan gitu. Nah akhirnya dikabulkan di bulan Agustus ya, di pertengahan Agustus 2021 akhirnya Polda Jawa Timur menetapkan Saudara Julianto itu sebagai tersangka. Di situ kami bahagia sekali ya, ketika dia ditentukan tersangka dengan pasal yang saya sebutkan di atas 5 tahun itu sudah wajib itu ditahan. Tetapi pada saat itu Polda Jawa Timur menggunakan hak diskresinya bahwa sekalipun Saudara Julianto sudah dinyatakan tersangka ya, itu tidak perlu ditahan karena kooperatif. Tapi anehnya selang 1 bulan lewat pengacara Saudara Julianto melakukan gugatan pra-peradilan menggugat Polda Jawa Timur atas status tersangkanya. Ya, Anda bisa bayangkan sudah diberikan hak diskresi sudah tidak ditahan oleh Polda Jawa Timur, di pra-peradilkan. Setelah itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, pra-peradilannya itu yang menguji soal status tersangkanya, tetapi juga tidak ditahan. Sampai akhirnya 1 hari setelah pra-peradilan itu, Kajati itu melengkapi berkasnya menjadi tahap 2 diserahkan kepada Polda Jatim, dilengkapi menjadi P21 kan begitu itu proses hukumnya. Setelah P21 tentu dia diserahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan mendakwa terduga pelaku dengan sangkaan yang sama seperti apa yang dituduhkan atau dijerat oleh Polda Jatim. Nah itu berjalan bahwa dia sudah tersangka. Seharusnya dia harus ditahan dan harusnya ditangkap dan ditahan kan, itu tidak terjadi Bung. Berjalan hampir 19 kali persidangan, Anda bisa bayangkan. Kami menunggu 19 persidangan ditambah dengan proses pemeriksaan di Polda Jatim, itu melelahkan dan menyakitkan hati. Karena pengalaman empirik saya ketika sama tuduhannya, sama sangkaannya terhadap kasus yang sama seperti yang terjadi di PN Bandung, terjadi di Depok dan sebagainya dengan dakwaan yang sama itu segera ditangkap. Tetapi setelah 19 melalui persidangan 19 ya itu tidak ditahan-tahan si pelaku, dan bahkan kalau masuk ke ruangan sidang, karena saya selalu hadir di tempat itu, bagaimana tidak dilakukan pengawalan ketat, tidak memakai baju tahanan, tidak dijemput oleh mobil tahanan, tetapi menggunakan mobil pribadi yang mewah sebagai pengusaha dan sebagainya. Itu membuat kecil hati pada saat itu. Saya bilang sama saksi korban ya, kita terus berjuang karena doa kita pasti akan didengar oleh Tuhan, karena semua orang yang terlibat di wilayah Jawa Timur itu sudah tidak mau lagi bersuara apapun ya. Termasuk saya kira sahabat-sahabat saya di media ya, bahwa akhirnya tidak mau bersuara lagi. Apakah memang kasus ini tidak penting di mata kawan-kawan itu saya tidak tahu, tetapi saya bisa maklum itu. Pasti semua lingkungan yang bisa atau katakanlah lembaga atau apapun lah namanya yang dapat mempengaruhi saudara meringankan tuntutan atau meringankan dakwaan dari si saudara Julianto itu. Nah, tapi terus terang saja bahwa terus kami setia walaupun kita
sangat sedih dengan proses itu, dan kami sudah menyimpulkan ini adalah presiden buruk bagi penegakan hukum untuk menjerat para predator kejahatan seksual. Nah, walaupun saya terus berusaha ya, atas persetujuan dari saksi korban itu berbicara kepada ketua pengadilan Malang pada saat itu, mempertanyakan kenapa si saudara Julianto tidak ditahan, karena itu kan di bawah kekuasaannya dia apa jawab dia secara resmi yang sangat mengecewakan saya. Pak Aris yang menentukan ditangkap, menentukan ditahan atau tidak, yang ditahan terdakwa adalah sesuai dengan izin dari majelis hakim. Nah, ternyata majelis hakim setelah mendengarkan permintaan dari JPU sejak bulan April itu, Bung, minta supaya ditahan tapi tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Di bulan Juli dikembalikan lagi, minta supaya itu ditahan, izin dari majelis hakim, tapi tidak dikabulkan juga. Pertanyaannya ada apa? Itu yang update yang ingin saya sampaikan. Nah, akhirnya doa Seren dan Jai dan korban-korban lain didengar oleh Tuhan. Kemarin 11 Juli saudara Julianto terpaksa dan dipaksa untuk mendekam di Lapas 1 Malang untuk mempertanggungjawabkan. Tinggal saja nanti saat ini kami akan datang ke sana. Saya tadi minta Seren dan Jai supaya hadir juga untuk mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap peristiwa ini, supaya JPU itu bisa menuntut sesuai dengan harapan kita, dan itu juga supaya menjadi patokan majelis hakim untuk memutuskan perkara ini 2 minggu yang akan datang. Saya kira itu update-nya dulu. Lalu kemudian kalau ada pertanyaan kepada ibu saya, ini komisioner juga yang dua, yang mensupport saya sendiri walaupun tidak tiap sidang hadir, tetapi mensupport kita, termasuk saya kira terima kasih untuk Kemen PPA ya, karena sebelum kasus ini di persidangan kita sudah pernah ketemu dengan Ibu Bintang ya di kantornya, dan itu memberikan support sebagai pejabat pemerintah. Saya kira itu ya penjelasan saya untuk awal. Apakah ada pertanyaan kepada Seren dan Jay? Silakan. Seren dulu. Ya, kalau dari saya setelah JE ditahan ini sebenarnya saya lega gitu. Jadi lega, cuman belum sepenuhnya karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi di putusan di tanggal 20 Juli nanti gitu. Berbagai macam cara bisa dilakukan oleh JE karena kan timnya JE masih ada di sana. Jadi dia masih ada di luar. Jadi JE itu mulai dari pembina, ketua yayasan, teman-teman saya sendiri yang masih membela JE juga, bahkan di circle-nya JE masih di luar. Sehingga itu yang membuat saya masih khawatir sampai dengan hari ini gitu. Seperti itu. Khawatirnya kalau banyak putusan-putusan yang bisa berubah gitu dengan berbagai macam cara, saya tidak tahu. Maka dari itu yang membuat saya khawatir. Jadi saya bersyukur, cuman masih tetap harus diperjuangkan gitu. Kalau dari J tadi sempat di preskon tadi sempat bilang bersyukur sudah ditahan karena sebelumnya masih merasa terancam begitu ya. Itu merasa terancamnya bagaimana sebelum ditahan? Apakah ada ancaman yang direct langsung ke J atau gimana? Oke. Jadi kalau untuk saya pribadi sejauh ini tidak, tetapi korban-korban yang lain atau saksi korban yang lain itu benar-benar mendapatkan ancaman yang memang kita nggak bisa buka di sini. Ancaman itu ya bisa dibilang itu membuat saksi-saksi yang sama kita ini itu takut untuk bersaksi seperti itu. Karena ancamannya bisa dibilang ya kamu kalau kamu kalah nanti kalian akan diancam balik 9 tahun penjara kayak gitu. Nah, itu yang buat kita itu tidak semua berani speak up seperti ini. Karena mereka takut, benar-benar takut, itu nyata buat kita. Sehingga dengan ditangkapnya JE ini kita bersyukur. Namun sebelum sampai ketok palu nanti, kita juga masih terus berdoa dan minta dukungan ke setiap warga negara Indonesia untuk membantu mengawal kasus kita. Karena kejahatan seksual ini benar-benar terjadi di sekolah kita. Gitu. Saya tambahkan kalau untuk ancaman juga sebenarnya sudah terjadi pada saya sendiri juga. Karena ancaman intimidasi atau pengaruh yang tidak baik itu menimpa kami dan beberapa korban karena dalam satu perkumpulan korban-korban ini ternyata ada satu
teman saya yang berada di sekitar saya itu adalah sebagai informannya si JE ini, dan sekarang dia sudah tidak bersama dengan kami, dan teman saya ini inisial FVB ini posisinya menjadi saksi meringankan JE, jadi dia langsung keluar berpindah untuk membela JE, sehingga informasi yang kita simpan itu sudah diketahui semuanya, bahkan diputarbalikkan beritanya di luar. Yang parah sih dia mengada-ngada cerita gitu. Iya, itu yang mengada-ngada cerita bahwa banyak hal yang tidak benar gitu yang disampaikan ke sana gitu. Jadi artinya bahwa ada ancaman-ancaman seperti itu, maka Komnas Perlindungan Anak menyerahkan mereka untuk perlindungan dan sebagai korban, sebagai saksi itu di LPSK. Dan sampai hari ini tentu kalau mau dilihat secara instruksi ya kan masih hati-hati aja lah, biasa pakai materialistik, tapi hatinya adalah secara psikologis terganggu. Selain ketakutan yang membuat balik, dan informasi yang sudah terkumpul dengan akurat itu dibocorkan karena sudah beralih mendukung terdakwa. Bahkan saya sampai hari ini perlu saya sampaikan, saya sakit hati dan saksi korban juga ada seorang yang mengatakan ahli psikolog itu menjadi saksi meringankan atau membela predator. Itu yang membuat juga kita marah sebenarnya, sakit hati. Selain tidak ditangkap, tetapi ada orang yang mencitrakan dirinya adalah pembela anak-anak, tetapi dia membela terdakwa. Dan itu fakta, nggak bisa dipungkiri karena itu proses peradilan. Bahkan menjelek-jelekan Komnas Perlindungan Anak di dalam persidangan yang tidak ada hubungannya dengan kasus kejahatan seksual. Gila itu, sangat gila, dan itu artinya bunuh diri dan menggali lubang kuburnya sendiri. Saya harus sampaikan karena itu bagian dari perjuangan kita. Bagi kami, Ibu Rustin, Ibu Jo tidak akan mundur terhadap membela kejahatan terhadap anak kecuali dunia ini runtuh. Kalau udah runtuh, ayolah. Jangan menggali lubangnya sendiri. Itu saya perlu sampaikan kepada publik. Sakit hati saya di situ dan sangat malu saya terhadap anak Indonesia. Inilah pergumulan kita. Nah, itu seperti yang dikatakan Seren tadi. Kita tinggal menunggu bagaimana kita mendengarkan tuntutan supaya itu nanti tuntutannya lebih baik, mengurungkan hubungan kita semua sampai pada putusan nanti. Karena ini kejahatan terhadap kemanusiaan harus kita perangi. Saya kira gitu teman-teman. Jadi kesaksiannya tadi sudah jelas ya. Kalau soal cerita detailnya itu saya kira sudah tersebar di media-media lain. Saya kira nanti kalau diceritakan lagi itu menambah terapi kita itu gagal. Mungkin yang ke depan ya. Nah, ini Bu. Ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat pahit dan sangat menyakitkan. Dan ini tidak boleh terulang lagi. Jadi, apa yang ingin kami lakukan nanti adalah bertemu dengan Komisi 8 DPR. Ya, sebab sekali lagi saya katakan di daerah Batu terjadinya permasalahan ini, saya yakin sudah ada permainan politik. Masa Batu udah dengar terus semuanya pada diem, semuanya bilang nggak ada apa-apa. Ini apa yang terjadi di negara kita? Kalau sudah satu tempat dibiarkan seperti ini akan merambat kemana-mana dan akan menjadi apa negara ini? Jadi saya ingin sekali nanti dari kami Komnas secepatnya bertemu dengan Komisi 8 untuk memberikan satu masukan bahwa ini adalah preventif edukatif yang penting. Kalau ini semuanya kan kita di sini menangani permasalahan yang sudah akibat, ya, penanganan akibat ini namanya. Udah selesai, udah jadi begini, baru kita buk respon lagi katanya si siapa tadi itu. Nah ini yang saya tidak inginkan berkali-kali seperti ini. Tapi sekali pikir memang wakil rakyat harus diajak bicara, siapapun dia. Dan siapapun nanti yang akan jadi presidennya harus tahu ini permasalahan seperti ini. Tidak bisa dibiarkan. Belum lagi di Jombang, belum lagi di tempat-tempat yang lain, ya. Banyak sekali rakyat, bukan anak lah. Kita menghancurkan masa depan kita sendiri. Dengan menghancurkan anak, kita menghancurkan masa depan bangsa. Saya rasa itu. Saya kira menyambung lagi ya, karena saya mendengar beberapa hari lalu itu Dinas Pendidikan di Batu bersama dengan Dinas Pendidikan di Provinsi menyimpulkan terburu-buru tidak terjadi apa-apa di SPI. Padahal proses hukumnya sedang berjalan sekarang. Yang menentukan sebenarnya apa ada betul kejadian itu, betul nggak laporan dari saksi korban, itu kan nanti putusan pengadilan. Tapi saya
sangat kecewa, terburu-buru mengatakan SPI itu tidak terjadi apa-apa. Dinas Pendidikan Ada apa? ada apa di situ? Itu yang katakan tadi, bahwa proses politik sedang berjalan di situ. Untuk Bang Haris, sebelumnya kan sebelum melakukan proses tidak senonoh ini, itu ada cerita juga dari kedua korban ini bahwa mereka dipekerjakan gitu ya. Itu secara paksa atau gimana? Oh ya, jadi kami di sana itu sekolah. Saya waktu sekolah di tahun 2009 sampai 2011 di sana ada yang namanya Kampung Kids, jadi taman untuk education lain di situ. Jadi sekolah di sana sering diomong bahwa sekolah sambil praktek seperti itu. Nah, sepengetahuan kita sekolah sambil praktek itu misalnya jam 7:30 sampai jam 3 itu sekolah, jam 3 sampai jam 5 praktek itu dalam standarnya. Tetapi di sana praktek kami itu sama dengan kerja. Jadi kami itu dari sore sampai malam, bahkan sampai subuh itu kami terus kerja di sana. Bahkan seringkali kami tidak dapat pelajaran. Guru ada banyak jam kosong. Nah, karena kita mengerjakan tugas-tugas di sana, jadi kita kerja membuat banyak aktivitas-aktivitas di sana untuk melayani pengunjung yang datang ke sana, perusahaan-perusahaan, bahkan ada pejabat-pejabat yang datang ke sana. Petinggi-petinggi perusahaan juga sering datang ke sana sejak kami masih sekolah, gitu. Jadi artinya kalau melayani itu meninggalkan proses pendidikan di situ. Iya. Karena disinyalir juga ada yang nggak sekolah di situ, nggak ikut dapat ijazah. Ya, ini udah melanggar juga ketenaga kerjaan. Itu makanya saya sangat protes dinas pendidikan itu menyatakan terjadi apa-apa. Selain ini berarti ada 2 pasal yang disangkakan kepada JE. 3, 1 kekerasan fisik, ya, baru eksploitasi ekonomi. Ya, dan itu sudah dilaporkan ke Polda Jatim. Ya, jadi ada 3 pasal berlapis, ekonomi, ya, fisik, sama kekerasan seksual. Itu fakta terjadi seperti yang dikatakan. Jadi kalau banyak tamu datang, berhentilah proses belajar mengajar. Harus melayani ini dulu, bisa sampai pagi, berarti tidak sekolah. Untuk sharing sama satu lagi korbannya, itu harapan buat ke depan itu apa buat si JE ini? Ya, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, saya maupun adik kelas saya bahwa JE bisa dihukum semaksimal mungkin begitu, karena sebenarnya apa yang kita sampaikan ini, laporan kami itu bukan hanya di pelecehan seksual atau kejahatan seksual, melainkan eksploitasi ekonomi dan kekerasan fisik yang itu nyata terjadi sejak kami masih sekolah dan sampai sebelum pandemi. Nah, seperti itu. Dan juga kami berharap bahwa pendidikan yang ada di Sekolah Selamat Pagi Indonesia dari Dignas Kota Batu sendiri untuk mengontrol, karena di sana itu saya jarang mengetahui ada yang mengontrol di sana kayak gitu. Jadi yang dibilang sama kepala sekolah itu setiap seminggu sekali itu kita nggak lihat itu seperti itu. Jadi kan banyak hal-hal yang ditutupi di sana sebenarnya. Nah, artinya kesaksian yang sekarang beredar itu orang-orang yang menyatakan bahwa menjamin bahwa itu tidak terjadi. Padahal itu pada kejadian tahun 2009 dan seterusnya itu diberitahu oleh korban. Tetapi mereka tidak melakukan tindakan apa-apa. Bahkan ada satu peristiwa ya sampai supaya meyakinkan bahwa praktik itu terjadi sampai sumpah di atas Al-Quran ya. Ada berinisial A gitu kan. Itu sampai ke situ loh. Artinya apa? Peristiwa itu sebenarnya mereka sudah harus sudah berkeinginan menceritakan itu paling tidak di lingkungan mereka, tapi itu tidak direspon. Jadi kalau ada orang mengatakan kenapa baru sekarang melaporkan kejadian 2009, Anda bisa bayangkan ketika mereka bercerita itu tidak ada satupun yang mau bantu. Itu hanya terakhir saja ketika mereka ingat bahwa saya pernah bersama mereka pada saat saya hadir di 2012 di tempat itu, datang ke tempat saya menceritakan itu. Awalnya saya nggak percaya kok, karena apa? Saya sudah mendapatkan penjelasan dari saudara Julianto bahwa sekolah itu bohongkusnya bukan main, nggak mungkin dia terjadi. Tetapi saya kan nggak berhenti di situ, saya kumpulkan data-data, saya kumpulkan juga mereka berdua, saya tanya interview dari mana, dan saya yakin pada saat 2 bulan prosesnya, kan itu Maret sampai April ya, sehingga kita di 29 baru meyakini bahwa data yang mereka sampaikan ke saya itu bisa ditindaklanjuti. Itu loh bayangnya. Saya hanya mau meluruskan kepada publik kenapa ini tahu, kan nggak banyak orang yang nggak tahu kenapa dulu nggak dikasih tahu. Kenapa kok sudah sampai berapa kali seperti kesaksian pelapor kok nggak ngelapor? Itu kan artinya bukan perkosaan lagi kan?
seolah-olah itu mau sama mau. Padahal saya ingin jelaskan, setiap orang yang mengalami kejahatan seksual itu sulit untuk mengungkap itu karena banyak orang yang tidak lagi dapat dipercaya membantu. Itu loh. Jadi bukan hanya untuk Seren dan J. Saya pengalaman dengan Ibu Rusti, dengan Ibu Jo, setiap kali kita menangani perkara anak berhadapan dengan hukum dalam dalam kejahatan seksual, itu korban-korban sulit untuk menceritakan, sekalipun pada orang tua. Hanya tinggal pendekatan kita saja, seperti mereka. Kan pasti dia bertanya kan, yakin nggak kepada Pak Aris? Pasti ada. Karena apa? Karena pengalaman itu yang membuat dia trauma terhadap itu bagian dari trauma. Saya kira gitu, Mas. Ya. Saya hanya meluruskan kenapa ini tahun 2009. Karena sudah ada jurisprudensi. Saya juga menangani seorang pendeta yang melakukan kejahatan seksual 10 tahun yang lalu, ya. Sepanjang 10 tahun ketika dia masih usia 12 sampai dewasa dia lakukan itu, bisa kok dihukum. Walaupun hanya kesaksian korban, nggak ada foto-foto. Ini ada testimoni, ada foto yang sangat kecewa ketika ada persidangan itu ditolak itu ya, itu gambar di mana video itu. Iya, itu fakta. Karena itu dan data yang diajukan resmi ke pengadilan kan, bukan di luar pengadilan kan. Bahkan di luar pengadilan pun kalau ada tambahan-tambahan informasi itu boleh diterima oleh hakim, tetapi diuji di pengadilan. Nah ini terjadi dari data-data yang akurat ya, ada foto, ada video, terlihat keluar dari kamar dan sebagainya, itu ditolak. Ini saya ada di ruang sidang waktu itu. Tetapi dari mereka diterima kan inilah bentuk yang Ibu Rustin katakan bahwa ini ada bukan hanya sekedar ketidakadilan. Anda bisa bayangkan 9 kali sidang, nggak ditangkap-tangkap, nggak ditahan-tahan. Mana ada di proses hukum? Karena ancamannya sesuai dengan undang-undang di atas 5 tahun, nggak ditahan itu loh. Ada apa itu pertanyaannya yang dulu? Ada apa? Terus kemudian bukti-bukti yang bisa menguatkan kesaksian dari pelapor dan sebagainya tidak diterima majelis hakim. Ada apa? Itu loh persoalannya. Lalu kemudian terakhir ini baru dikabulkan oleh majelis hakim. Ada apa pula? Sudah 19, tinggal 2 kali aja sidang ini tersisa. Bacaan tuntutan dan vonis. Untuk kedua korban, apa sih yang menguatkan hati kalian untuk tetap kuat setiap kali menjalani hari setelah mendapatkan kekerasan seksual? Yang menguatkan itu. Dia bisa bangkit. Setiap saya sih nggak mudah gitu kan. Yang pertama memang ini nggak mudah banget. Banyak sih alasannya kenapa kita harus bangkit. Salah satunya kita benar-benar tulus, hati kita pengen berantas itu supaya adik-adik kita nggak kena. Itu benar-benar kita pengen cut off, nggak boleh lagi adik-adik kita kena. Karena kita semua dari orang yang nggak berada, kita datang ke situ kita pengen sekolah, kita pengen sukses, kita pengen balik ke rumah bawa kebanggaan untuk orang tua. Nah itu yang saya rasakan kalau saya pribadi merasa gagal gitu, sehingga saya nggak pengen itu terjadi ke adik-adik saya. Itu salah satu motivasi yang kuat buat kita terus berdiri sampai sekarang. Dan juga tidak kalah penting, kita bersyukur kita bisa bertemu Pak Aris dan tim yang support kita. Kita tahu perjuangan beliau sampai nunggu Prapit itu benar-benar Bapak harus berdiri, nggak ada tempat duduk. Jadi kita bersyukur banget kita ketemu lembaga yang memang menjunjung tinggi hak kita sebagai manusia kayak gitu. Jadi ditambah lagi sekarang kita bersyukur banyak juga orang yang support dari sosial media juga kan, dari YouTube, ketemu Bang Deddy juga seperti itu, sehingga banyak sekali sekarang yang bisa menjadi alasan bahwa kita tetap harus tegar untuk melawan kejahatan ini gitu. Ya dalam waktu dekat tadi sudah dijanjikan untuk dijadwalkan. Tadi ibu-ibu itu akan menyampaikan ke Komisi 8 akan mengagendakan. Saya kira patut kami melaporkan itu di dalam rapat dengan pendapat, karena ini bukan persoalan Seren dan J, tapi ini harus menjadi perubahan terhadap penanganan kasus-kasus kejahatan terhadap anak yang menjadi sangat fenomenal sekarang, terjadi di mana-mana. Saya kira Komisi 8 harus diinformasikan karena dia adalah yang mengeluarkan produk-produk hukum dan mengevaluasi para eksekutif berjalan atau tidak. Saya kira itu adalah kewajiban kita untuk memberikan informasi kepada wakil rakyat. Dan secepatnya. Dan secepatnya. Bila perlu sebelum putusan
pembacaan tuntutannya kita akan agendakan, kan tergantung mereka ya. Saya nggak tahu apa reses atau apa, nggak tahu. Tapi sebelum tanggal 20 Juli ya, karena itu sangat penting untuk mendukung jaksa penuntut umum untuk merumuskan tuntutannya itu maksimal, sehingga pada putusan hakim nanti akan tentu maksimal juga. Kalau nggak maksimal di tuntutan, maka akan putusannya juga tidak maksimal.